Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian new normal secara global. New normal adalah kenormalan baru, sebuah istilah dalam bisnis dan ekonomi yang merujuk kepada kondisi-kondisi keuangan usai krisis keuangan 2007 sampai 2008, resesi global 2008 sampai 2012 dan pandemi COVID-19. Ada beberapa indikator dari WHO dalam rangka skenario new normal di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, tidak menambah penularan atau memperluas penularan atau semaksimalnya mengurangi penularan. Yang kedua, menggunakan indikator sistem kesehatan, yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespon untuk pelayanan COVID-19. Yang ketiga, surveillance, yakni cara menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi memiliki COVID-19 atau tidak sehingga dilakukan tes masif. Selanjutnya ada skenario pemerintah dalam menangani COVID-19. Skenario pertama itu mengurangi penularan. Skenario ini dilakukan dengan menjaga jarak, berlaku hidup bersih dan sehat, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Kondisi ini telah dilakukan lebih kurang berjalan hampir 3 bulan. Namun, angka positif COVID-19 tidak terkendali, semakin melandai ke atas dengan sistematis kurva. Yang kedua ada skenario pengecekan sistem pelayanan kesehatan. Skenario ini menghitung jumlah pasien baru dengan kondisi fasilitas kesehatan. Namun skenario ini tetap mengikuti protap dunia kedokteran dengan istilah zona lampu hijau, kuning, merah, dan hitam. Hijau menandakan pasien negatif dan sembuh. Kuning menandakan waspada penularan. Istilah ini dikenal dengan ODP, orang dalam pengawasan. Merah menandakan zona merah, orang yang positif COVID-19. Istilah ini dikenal dengan PDP, pasien dalam pengawasan. Hitam menandakan pasien meninggal dunia. Dalam skenario kedua ini, apakah pemerintah sudah menghitung jumlah pasien dengan fasilitas kesehatan? Kita tinggal menunggu hasil laporan tenaga kesehatan saja. Oke. Yang ketiga, skenario tes massal dalam kerumunan. Kondisi ini telah merubah tatanan beribadah, larangan untuk sholat berjamaah di masjid, larangan pelaksanaan berdakwah secara terbuka dengan mengundang banyak jemaah, larangan sholat Idul Fitri berjamaah di lapangan terbuka, larangan bersilaturahmi kepada sanak keluarga, larangan berjabat tangan, dan masih banget larangan-larangan yang lain. Di sini kita juga akan mereview wabah-wabah yang pernah terjadi sebelum COVID-19 ini apa sih yang melanda umat muslim di dunia. Yang pertama itu ada Plague of Shiraweh. Aku nggak tahu bacanya gimana, tapi pokoknya itu nanti aku tulis. Wabah ini dipertimbangkan sebagai kejadian epidemik pertama yang terjadi pada masyarakat muslim. Plague of Shirawai terjadi pada tahun 627 sampai dengan 628 Masehi di ibu kota Persia. Nama wabah ini diperoleh dari Cyrus, raja Persia dari dinasti Sasanian yang meninggal karena penyakit ini pada tahun 629. Dalam kitab Tariq al-Umam wal Muluk dari Muhammad At-Tabari dikatakan wabah ini membunuh banyak warga Persia meski tidak ada perhitungan pasti muslim yang meninggal. Bukti dan jejak terkait wabah ini sangat jarang, namun masyarakat semenanjung Arab kemungkinan bisa melewati wabah ini. Yang kedua, ada Plague of Amwas. Sesuai namanya, Plague of Amwas awalnya menyerang sebuah desa kecil bernama Amwas yang terletak di Palestina antara Yerusalem dan Al-Ramlah. Wabah ini menyerang tentara Arab yang sedang berada di Amwas pada bulan Muharram dan Safar pada 638 dan 639 Masehi. Plague of Amwas kemungkinan adalah bubonic plague berdasarkan catatan Jacob of Edessa.
Sebanyak 2.500 orang meninggal, termasuk orang-orang terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Ubaidah, Yazid bin Abu Sufyan, Mu'az bin Jabal, dan putranya Zurahbil bin Hasanah, Al-Fadil bin Al-Abbas, Abdul Malik Al-Asy'ari, Al-Harith bin Hisam, Al-Jandal, Uwais Al-Qarni, serta Suhail bin Amr. Video ini saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah. I guess it was July. You said we'll be back.